Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Andi Saputro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kalian mengikuti pembelajaran dari saya, jangan lupa bantu untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam memberikan materi-materi di video-video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Dimana video ini adalah video part yang kedua, lanjutan dari materi relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Dimana tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang fungsi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan banyak pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Nah, bagaimana? Sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Yuk langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Oke, kita akan belajar mengenai fungsi atau pemetaan ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang A, Rian lahir di bulan Februari. Kemudian Farhan lahir di bulan Desember. Kemudian Tari lahir di bulan Juni. Ya, kemudian Lia lahir di bulan April. Firman lahir di bulan Juni. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diperoleh bahwa yang pertama, setiap anak memiliki bulan kelahiran. Pasti kan? Yang kedua, setiap anak dipasangkan tepat satu. Nah ini tepat satu pada bulan kelahirannya. Kan tidak mungkin punya bulan kelahiran dua. Nah, relasi di atas adalah lahir di bulan ya, dan dapat disebut fungsi atau pemetaan. Jadi apa itu sebenarnya fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap ya, jadi setiap anggota himpunan yang satu ke anggota himpunan yang lain. Jadi pasti ya, pasti mempunyai pasangan dan pasangannya hanya satu. Nah, dimana untuk bentuk fungsi dapat dinyatakan ya. Di sini fungsi A memetakan ke B, atau fungsi X memetakan ke Y, atau fungsi X memetakan ke Fx. Nah, Fx itu adalah nama lainnya Y ya. Oke, manakah diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Jadi perhatikan baik-baik ya diagram panah berikut. Yang A, anggota A 1, 2, 3, 4. Anggota B, A, B, C, D. Apakah ini termasuk fungsi? Iya, karena setiap anggota A memiliki kawan satu di anggota B ya. Ini satu memiliki kawan A, 2 memiliki kawan B, 3 memiliki kawan B, dan 4 memiliki kawan D. Sedangkan C tidak memiliki kawan, tidak apa-apa, kita hanya fokus di himpunan A. Anggotanya harus memiliki satu kawan dan tepat satu, tidak boleh double ya. Kemudian yang B, himpunan A 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Coba perhatikan, ini termasuk fungsi atau bukan? Iya, bukan fungsi, karena anggota B ada yang tidak memiliki kawan ya. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Apakah ini termasuk fungsi? Iya, fungsi, karena setiap anggota A memiliki satu kawan di anggota B, walaupun kawannya semuanya sama, yaitu B. 1 kawannya B, 2 kawannya B, 3 kawannya B, dan 4 kawannya B. Nggak apa-apa, yang penting ini punya satu semuanya. Bagaimana kalau dibalik ya? Kalau yang ini adalah A, yang ini B, perhatikan di sini apakah fungsi? Bukan, karena yang A, C, D tidak memiliki kawan dan B memiliki kawan lebih dari satu, kawannya 4, nggak boleh ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang anggota himpunan yang A. Kemudian yang D 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8. Apakah ini termasuk fungsi? Bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada
ada anggota yang memiliki dua kawan, yaitu dua. Berarti bukan fungsi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, ya. Himpunan A, A, B, C, D, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asal. Ya, diingat-ingat. Jadi domainnya itu adalah A, B, C, D anggotanya. Nah, kemudian yang anggota B ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Ya, jadi kodomainnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir di sini ring. Ring adalah daerah hasil. Jadi kawannya dari A itu adalah ring. Ya, yang ini bukan ring karena tidak mempunyai teman di himpunan A. Jadi ring di sini adalah 2, 3, 4, 5. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana menentukan banyak pemetaan atau banyaknya fungsi ya? Misalkan kita mempunyai dua himpunan A dan B, di mana NA itu adalah banyak anggota A, NB adalah banyak anggota B. Kita dapat menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah rumusnya NB pangkat NA. Jadi banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Ingat dibalik ya, NB pangkat NA bukan NA pangkat NB ya. Oke, sebagai contoh, misalnya himpunan A anggotanya 1, 2 dan himpunan B anggotanya 3, 5, 7. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin A ke B. Ya. Nah, kita selesaikan. NA banyaknya anggota A adalah 1, 2, ada 2. NB banyaknya anggota B ada 1, 2, 3, berarti ada 3. Ya. Nah, bagaimana banyak pemetaan A ke B? Maka rumusnya adalah NB pangkat NA. Di mana NB tadi adalah 3, kemudian NA 2. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Oh, berarti banyak pemetaan yang terjadi adalah 9. Nah, kita buktikan bahwa ada 9. Ya. Nah, 1 ke 3, 2 ke 3 termasuk fungsi kan? Oke, kemudian yang gambaran kedua 1 ke 5, 2 ke 5 fungsi kan? Kemudian 1 ke 7, 2 ke 7 fungsi ya. Kemudian 1 ke 3, 2 ke 5. Kemudian 1 ke 3, 2 ke 7. Kemudian 1 ke 5, 2 ke 3. Kemudian 1 ke 5, 2 ke 7. Kemudian 1 ke 7, 2 ke 3. Kemudian 1 ke 7, 2 ke 5. Nah, coba ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalian buat gambar dari pemetaan tersebut ya. Di sini kalian fokus ke anggota himpunan A, harus punya teman 1 ya. Kalau dijabarkan ada 9. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, nah, tentu ada latihan soal ya. Untuk soal yang pertama, tentukan apakah relasi berikut merupakan fungsi atau bukan. Nah, kalau saya kasih contoh tadi kan bentuk diagram panah. Kalau ini adalah himpunan pasangan berurutan. Kalian tentukan yang A ini apakah ini fungsi? Yang B apakah fungsi atau bukan? Ya, yang C fungsi atau bukan? Kemudian yang D fungsi atau bukan? Ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan domain, kodomain, dan rings dari diagram panah berikut. Nah, tentukan mana domainnya, mana kodomainnya, dan mana ringnya. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, diketahui A anggotanya 1, 3, 5.
kemudian B anggotanya A dan B. Nah, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, coba kalian pakai rumus tadi ada berapa? Nah, supaya kalian yakin, buktikan dengan gambar diagram panah. Silakan ada berapa di sini, kemudian kalian gambar. Nanti bentuk diagram panahnya ada berapa sesuai dengan rumus yang kalian cari tadi. Ya. Oke, kalau nggak paham nanti bisa tanya ya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai fungsi. Sudah paham apa belum? Sudah kan ya? Kalau belum, jangan lupa untuk bertanya ya. Bisa komentar pada video ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.